Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangda Ananda, nomor absen 28 kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan membuat tugas biologi untuk membuat video pendek tentang daur biogeokimia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang daur nitrogen ataupun siklus nitrogen. Berikut adalah videonya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik seperti tanah dan air yang berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Nah, pada ekosistem ini terdapat banyak sekali daur biogeokimia yang berlangsung. Salah satunya adalah siklus nitrogen atau daur nitrogen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan siklus yang menjelaskan bagaimana nitrogen bergerak antara tanaman, hewan, bakteri, atmosfer, dan tanah di bumi. Nitrogen merupakan elemen penting untuk semua kehidupan di bumi. Nitrogen digunakan oleh bentuk-bentuk kehidupan yang berbeda yang ada di bumi sehingga nitrogen harus diubah menjadi bagian-bagian yang berbeda. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup. Nitrogen dilambangkan dengan huruf N besar dan berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosina trifosfat. Bagaimana manusia bisa mendapatkan nitrogen untuk metabolismenya? Tentu saja dari makanan yang dimakan oleh manusia tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke siklus nitrogennya itu sendiri. Nitrogen banyak terdapat di alam dalam bentuk gas. 78% udara di bumi ini berbentuk nitrogen. Gas nitrogen tidak dapat masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Apa itu fiksasi nitrogen? Fiksasi nitrogen adalah langkah awal dalam pembuatan nitrogen yang digunakan untuk tanaman. Kemudian, bakteri mengubah nitrogen menjadi amonia. Karena nitrogen tidak dapat langsung diserap oleh tumbuhan, otomatis ia memerlukan perantara seperti bakteri, maka terjadilah proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses di mana amonia akan diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nitrit dan nitrat adalah unsur yang bisa diserap oleh tumbuhan. Amonia yaitu NH4 mengubah nitrogen menjadi nitrit yaitu NO3 dan nitrat yaitu NO2. Pada bentuk ini, akar tumbuhan akan menyerap nitrogen. Perubahan gas nitrogen menjadi molekul nitrat juga dapat dibantu oleh petir. Nitrat akan diubah menjadi protein oleh tumbuhan dan terjadilah proses asimilasi. Asimilasi ini adalah proses bagaimana tanaman mendapatkan nitrogen. Mereka menyerap nitrat dari tanah ke akar mereka, kemudian nitrogen akan digunakan dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Nah, sebagai contoh, nitrogen yang sudah diubah menjadi protein oleh tumbuhan akan dikonsumsi oleh hewan ataupun manusia. Kemudian, dibantu oleh dekomposer, sisa-sisa metabolisme makhluk hidup akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk amonia. Kemudian, terjadilah proses amonifikasi dan denitrifikasi. Proses amonifikasi adalah bagian dari proses pembusukan ketika tanaman atau hewan mati, penguras seperti jamur dan bakteri mengubah nitrogen kembali menjadi amonium sehingga dapat memasukkan kembali bagi siklus nitrogen. Sedangkan proses terakhir dari siklus atau daur nitrogen ini adalah proses denitrifikasi. Proses ini adalah di mana nitrogen ekstra yang terdapat dalam tanaman atau tanah akan dikembalikan ke udara atau atmosfer. Ada bakteri khusus yang melakukan tugas ini juga. Dari siklus nitrogen tadi menyebabkan kadar nitrogen di udara akan selalu tetap. Nah, itu dia penjelasan daur nitrogen dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.